Apa sih hakikat kesyirikan? Kesyirikan sebagaimana pernah kita jelaskan, yaitu beribadah kepada selain Allah. Di antaranya, syirik banyak bentuknya, tapi di antaranya adalah beribadah kepada selain Allah. Seorang menyerahkan ibadah kepada selain Allah adalah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Ya. Hakikat kesyirikan, ya. Hakikat dosa syirik. Apa hakikat dosa syirik? Yang pertama adalah bentuk perendahan kepada Allah. Ya, bentuk perendahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita tidak beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada makhluk. Ini menunjukkan kita merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita beribadah kepada Allah, malah kita beribadah kepada makhluk. Ya, ini adalah merendahkan hak Allah. Hak untuk diibadahi adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita merendahkan hak tersebut, tidak kita pedulikan. Maka di antara hakikat dosa syirik adalah merendahkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hakikat syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Ya, yang paling zalim. Kenapa paling zalim? Karena menyamakan Tuhan dengan makhluk untuk diibadahi. Makhluk untuk sama-sama diibadahi. Untuk sama-sama diibadahi. Kalau kita bilang, kalau ada orang menyamakan profesor dengan anak TK, sama aja kok mereka berdua. Ya, kita berarti ya zalim. Bagaimana menyamakan profesor dengan anak TK misalnya. Atau di kelas yang satu rajin belajar, kemudian nilainya 100 semua, yang satu tidak pernah belajar bahkan nilainya minus. Ya. Terus kita ranking sama-sama ke ranking 1. Ya, ini enggak benar, kita berbuat zalim karena meletakkan satu tidak pada tempatnya. Ya. Makanya inna syirka la zulmun azim. Kata Allah, sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Kezaliman yang besar. Ya. Kemudian orang-orang di musyrikin pada hari kiamat kelak, ya, mereka mengatakan, tallahi in kunna la fi dhalalim mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Sungguh kami dalam kesesatan yang nyata dahulu di dunia, tatkala kami menyamakan kalian wahai sembahan-sembahan kami dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyamakan Uzair dengan Allah, menyamakan Nabi Isa dengan Allah untuk sama-sama disembah, menyamakan berhala, menyamakan malaikat, menyamakan jin, disamakan dengan Allah. Ini adalah bentuk kezaliman yang paling zalim, ya. Makanya orang-orang musyrikin disebut dengan orang-orang zalim, ya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, ya. Makanya orang-orang musyrik disebut dengan orang-orang zalim. Ya. Karenanya disebut dengan orang-orang zalim. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma lidh-dhalimina min ansar." Ini banyak Allah sebutkan zalimin. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim, ya, maksudnya orang-orang musyrikin karena mereka telah berbuat kezaliman. Karenanya keadilan yang paling adil adalah tauhid, keadilan untuk menempatkan suatu pada tempatnya, dan kezaliman menempatkan suatu tidak pada tempatnya. Syirik adalah kezaliman yang paling zalim. Kemudian di antara hakikat dosa syirik adalah bentuk penentangan kepada Allah. Kenapa dibilang bentuk penentangan kepada Allah? Allah sudah sampaikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terus mereka nekat beribadah kepada selain Allah. Bukankah ini penentangan? Ya. Seperti misalnya Nabi mengatakan, jangan sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Terus kita nekat sholat setelah asar, sholat sunnah. Kita menentang namanya. Kita menentang. Ya. Nabi bilang begini, kita malah menentang. Nah, Allah bilang, saya ciptakan kalian itu untuk beribadah kepadaku. Kita malah nyembah kepada makhluk yang lain. Ini bentuk mu'anadah, yaitu penentangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat daripada kesyirikan. Kemudian
Di antara hakikat daripada kesyirikan adalah syirik merupakan keburukan murni merupakan murni keburukan. Kenapa bisa demikian? Perhatikan, setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia selain syirik, rata-rata ada motivasinya, ada faktor pendorongnya. Misalnya zina, orang berzina ada kelezatan, ya. Orang yang minum khamar ada kelezatan. Orang berbuat zalim karena dia ingin ngambil harta orang, misalnya. Kemudian orang mungkin membunuh orang karena untuk ada faktor-faktor yang mendukung mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Orang melakukan praktek riba supaya dia dapat untung banyak. Ada faktor-faktornya. Tapi kalau syirik faktornya apa? Enggak ada. Faktornya apa? Kenapa ente menyembah makhluk? Apa faktornya? Enggak ada. Tidak ada syahwat di situ, tidak ada harta di situ, tidak ada apa-apa. Ya. Harusnya kalau faktor ya Anda menyembah kepada pencipta alam semesta. Ya. Maka dikatakan kalau maksiat ada faktornya, kalau syirik nggak ada faktor yang membuat orang, harusnya seorang malah tidak berbuat syirik. Tapi tadi ketika tidak ada faktor yang membuat orang terjerumus dalam syirik, maka menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah keburukan yang murni, keburukan yang murni. Inilah hakikat dosa kesyirikan. Maka dia menjadi spesial, dia tidak sama seperti dosa-dosa yang lain. Dosa-dosa yang lain berkaitan dengan hak manusia, adapun ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, ya. Jadi kalau kita mau kesimpulan, ya kita katakan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah yang paling agung, yaitu untuk diibadahi. Untuk diibadahi. Kenapa dikatakan hak paling agung? Karena itulah bukti antara makhluk dengan Tuhan. Buktinya apa? Makhluk itu menyembah Tuhan. Itu hak yang paling agung. Makhluk diciptakan untuk menyembah Tuhan, ternyata makhluk tersebut malah menyembah makhluk. Maka ketika orang melakukan kesyirikan, dia telah melanggar hak Allah yang paling agung. Adapun mencuri hak manusia, durhaka kepada orang tua hak manusia, kemudian misalnya mendolimi orang hak manusia, ya, berzina atau memperkosa hak manusia. Tapi ini adalah hak Tuhan yang paling agung dilanggar. Itulah hakikat daripada kesyirikan. Ya, karenanya dia merupakan dosa paling besar.